Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang driver graphic card di Manjaro Linux. Pertama-tama, laptop yang saya pakai adalah Acer VX 15 yang memiliki dua graphic card. Yang pertama Intel HD Graphic 630, dan yang kedua adalah Nvidia GTX 1050 Ti Mobile. Di Windows sudah sering kalian lihat ada dua konfigurasi graphic card di dalam satu laptop. Nah, kalau di Nvidia, maksudnya di Windows, di driver Nvidia punya sistem yang namanya Optimus. Nah, yang fungsinya adalah untuk meng-switch atau mengganti atau mungkin lebih tepatnya mengeset aplikasi ini menggunakan GPU Intel HD atau menggunakan Nvidia GTX atau graphic card Nvidia. Oke, di Windows mungkin lebih sudah lebih baik dan timbang di Linux, karena di Linux sendiri, maksudnya di Manjaro sendiri, itu sedikitnya kalian membutuhkan satu komen untuk bisa menggunakan atau menentukan mana yang pakai Intel, mana yang pakai Nvidia. Oke, sebelumnya ingat waktu pertama kali instalasi, saya selalu menyarankan untuk menginstal driver yang non-free. Nanti saat instalasi selesai, kalian akan mendapatkan driver resmi Nvidia ya, seperti ini. Tidak sebanyak menu yang ada di Windows. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke sistem setting. Kemudian kita masuk ke hardware konfigurasi. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa hardware yang butuh istilahnya instalasi khusus untuk dapat menggunakan hardware tersebut. Di sini saya contohkan adalah Realtek ini, Ethernet atau istilahnya LAN card di laptop saya. Dan kemudian ya display controller ini kita punya tadi yang Nvidia GTX, dan kemudian HD grafik. Oke, default di Manjaro yang terbaru dia akan menginstal namanya Nvidia Hybrid Intel Nvidia 440XX Prime. Nah, ini adalah driver terbaru yang dimiliki Manjaro. Driver ini memungkinkan untuk kalian menggunakan Intel dan Nvidia secara bersamaan. Tentu kalian harus memilih aplikasi mana yang akan menggunakan Intel dan aplikasi mana yang akan menggunakan Nvidia. Nah, di versi yang sekarang ini menurut saya sudah cukup baik penanganannya. Nggak kayak versi sebelumnya yang waktu itu saya masih pakai ini, yang Bumblebee. Tapi kelemahannya adalah beberapa graphic card versi-versi sebelumnya itu tidak bisa menggunakan driver yang ini. Driver minimal adalah 435. Nah, ini adalah versi minimal yang bisa menggunakan teknologi Prime ini. Oke, kita melihat apakah graphic card kalian itu support versi 4.0. Kalian bisa masuk ke Nvidia, situs Nvidia, dan mencari driver 440, dan kita lihat yang disupport adalah mana. Dan kita lihat yang supported product. Di sini kita akan lihat list produk Nvidia apa aja yang disupport oleh driver versi 440. Oke. Dan jika sudah support, kalian bisa menggunakan yang versi ini. Oke. Nah, bagi yang tidak support atau
istilahnya graphic cardnya masih di versi di bawah, biasanya maksimumnya ada di sini, yang di Nvidia 390 Bumblebee. Nah, tapi kalau saya sarankan untuk Bumblebee ini, untuk beberapa game ini tidak support teman apalagi yang menggunakan Vulkan, driver Vulkan. Jadi saya sarankan kita menggunakan yang Nvidia ini aja, tapi sedikit ada konfigurasi yang perlu kita set dan menonaktifkan Intel Graphic. Sebenarnya tidak menonaktifkan, kita hanya tidak akan menggunakan Intel Graphic untuk melakukan pemrosesan. Jadi graphic card, maksudnya semua proses yang ada di sistem operasi akan 100% menggunakan Nvidia. Jadi tidak menggunakan Intel HD. Tapi masalahnya adalah Intel HD tetap nyala. Jadi umur baterai, maksudnya baterai akan sedikit lebih cepat habis walaupun kita memang tidak menggunakan Intel HD. Itu salah satu kerugiannya. Saya sih harap memang ingin kembali ke yang tahun 2000 ke bawah ya, yang laptop masih punya satu prosesor dan satu graphic card, jadi nggak perlu switch-switchan atau mengganti-ganti. Yang menurut saya sih untuk laptop gaming atau laptop high-end sih malah nggak maksimal. Jadi ini pikiran saya sih. Berikutnya adalah kita akan menentukan aplikasi mana yang akan menggunakan Nvidia, karena secara default sistem operasi yang berjalan saat ini default akan menggunakan Intel Graphic. Di laptop saya ini beberapa aplikasi sudah saya set untuk berjalan menggunakan graphic card Nvidia. Makanya di sini kita lihat graphic clock-nya dan memorinya sudah menggunakan di level 3, atau bisa kita katakan dia sedang berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini kita masuk ke terminal. Di sini saya tunjukkan nama komennya adalah Nvidia SMI. Di sini kalian akan melihat aplikasi mana saja yang sudah berjalan menggunakan Nvidia. Oke, secara default aplikasi akan berjalan di Intel Graphic atau Intel Graphic HD. Nah, untuk bisa menjalankan aplikasi di Nvidia Graphic atau graphic card Nvidia, kalian perlu menambahkan komen. Kita perlu menambahkan komen di launcher, atau istilahnya mungkin ya shortcutnya. Oke, di sini saya contohkan adalah Steam. Di sini saya klik kanan, kita masuk ke property dan kita masuk ke application. Oke, nah di sini ada yang namanya komen. Nah, di komen ini kita perlu menambahkan prime.run untuk bisa menjalankan, atau maksudnya untuk bisa membuat aplikasi berjalan di Nvidia. Contohnya di Steam ini kita lihat. Oke, nah ini Steam sudah berjalan di graphic card Nvidia. Dan juga untuk aplikasi-aplikasi lain, ketika kalian memang membutuhkan untuk berjalan di Nvidia, ini di tombol yang versi Windows kita bisa menyebutnya sebagai tombol start menu. Di sini kita klik kanan. Nah, di sini ada namanya edit application. Kita klik di sini. Di sini adalah semua list aplikasi yang sudah kalian install di sistem Manjaro. Jadi memang bergeser di game. Kita akan masuk ke Steam sudah. Kita besarkan sedikit biar terlihat. Oke. Nah, di sini saya menginstal beberapa emulator, yaitu PS2 dan PS3, dan masing-masing akan berjalan menggunakan Prime.
masuk. Hasilnya masing-masing akan berjalan menggunakan Nvidia graphic card. Oke, di sini saya cantumkan di sini, ini komen di sini nih. Untuk PS2 ini memang agak sedikit tricky. Jadi untuk peletakan frame itu paling depan sendiri. Secara default memang letaknya paling depan. Jika kalian sudah mengkonfigurasi seperti ini, kalian tinggal menekan save. Dan kemudian kalian bisa menutupnya. Kita ambil contoh tadi yang game lah, kan lebih have fun kalau di game. Oke, kita contohkan PS2. Oke. Sekarang kita coba running game. Di sini kita belum lihat dia akan running. Setelah itu kita coba running. Oke, game sudah mulai running. Dan kita lihat di sini PS2 juga sudah mulai jalan di Nvidia graphic. Oke, kita tutup saja. Kita exit. Kemudian mungkin game Steam. Oke. Kita coba jalankan game Steam. Di sini saya baru menginstal yang ini. Terus yang lainnya juga sebenarnya belum saya install, jadi kita coba saja. Oke, kita coba. Nah, kita sudah akan lihat ya, langsung semua masuk ke proses. Oke, di beberapa game Steam yang saya sudah coba akan memunculkan bahwa sistem Linux Kit saya tidak sesuai requirement, tapi ya sampai sekarang masih normal, maksudnya saya masih bisa ngegame. Di sini kita can continue anyway, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita play. Kita lihat grafik. Ya, ini masuk ke setting medium, nggak masalah. Display full screen, nggak apa-apa. Seperti yang kalian lihat, semua masih berjalan dengan baik. Dan sekarang kita lihat. Oke, di sini. Nah, kita lihat sekarang gamenya sedang jalan menggunakan Nvidia graphic. Oke, segitu saja informasi yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan atau saran, atau bahkan mungkin ada pendapat yang lain atau informasi yang baru, mungkin bisa silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video saya berikutnya.